Podme, podcast recharge and relax. Yo, balik lagi bareng gue Koms di Check Sound. Kali ini udah ada salah satu band legenda, salah satu pionir unit ska. Cukup kalau dibilang tua sih enggak Kang ya. Ini dewasa Kang. Iya dewasa. Ini ya, udah ada Noin Bullets. Halo. Hey, Ini ada Kang Hadi, salah satu vokalisnya Kang ya. Iya betul. Gimana Kang, sehat Kang? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Mas, semua juga? Alhamdulillah sehat Kang. Katanya hujan nih Kang di Bandung Kang ya. Iya udah mulai hujan lagi nih. Sore udah mulai hujan. Mudahan ya kali udah ber ya. Iya. Bawa berkah gitu Kang ya. Amin. Amin. Udah mulai main-main lagi juga ya Kang ya. Noin Bullet ya Kang. Udah beberapa gigs ya. Udah lumayan lah, ada gigs yang udah bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan. Iya. Terakhir di Sukabumi itu ya Kang ya. Terakhir Sukabumi terakhir. Kalau boleh tahu crowd-nya gimana Kang? Apakah cukup Keren sih, keren ya, aman, kan? keren. Dan Sukabumi itu nggak pernah, kita main di Sukabumi itu nggak ada yang nonton. Kasarnya berarti yang menikmati musik ska ini masih banyak di Sukabumi, Cianjur, ya masih keren lah. Di daerah-daerah juga memang ini ya Kang ya, memang ska sendiri masih tetap hidup ya Kang ya, sampai saat ini ya. Masih tetap. Masih banyak kok penggiat ska, bahkan banyak band-band baru yang bermunculan lagi gitu. Jadi kan itu indikasi bahwa si musik ini tuh tetap ada dan bisa dinikmatin gitu sama teman. Kalau Kang Hadi sendiri bisa cerita nggak Kang kenapa ska gitu saat itu? Apa sih yang mempengaruhi gitu? Terjebak. Dijebak apa terjebak nih Kang? Terjebak ya. Karena judulnya ya mesti jadi founder si Noin Bullet itu kan Mas Herul itu kakak saya. Oh iya. Jadi ketika dia nggak ada vokalis, dia suruh nyari dulu ada vokalisnya namanya Tommy. Tommy, jadi awalnya itu Noin Bullet Tommy, Mas Herul sama Binar. Mereka temen SMA lah gitu. Mereka bikin band, terus akhirnya dia ngajak saya karena saya adiknya, ya mau nggak mau lah saya ikut gitu. Karena dicoret dari kartu keluarga. Gitu. Berarti diajak-ajak gitu sama kakak dulu ya Kang? Iya betul. Karena untuk untuk tahu pada saat itu tahun 96 ya saya gabung ke Noin Bullet itu karena ska itu kan baru pada saat itu. Nah, yang ditawarin musiknya tuh kayak seperti reggae tapi lebih kasar gitu. Kalau reggae itu kan halus, dia bilang gitu. Kalau ini kasar kayak gimana? Ya nantilah dengerin, oke lah gitu. Nah, setelah didengerin, oke juga lah gitu, nggak terlalu masih bisa saya enjoy gitu maininnya. Nah dari situlah akhirnya saya mainin musik ska sampai sekarang akhirnya. Berarti dulu dengerinnya awalnya itu apa tuh Kang? Dulu awalnya Skanking Pickle, terus Suicide Machine. Terus Bruce Lee Band, itu yang pertama materi-materi yang saya dengerin gitu. Ke belakang kemudian banyak ya, semakin banyak kan ya yang Voodoo Glow School, Real Big Fish sama akhirnya ketemu sama Mighty Boston. Mighty Boston ya. Jadi dalam perjalanan ketika kita udah mulai punya pemain trompet, ya kan, punya brass section, akhirnya kita nyari bentuk musik yang seperti apa nih, karena yang menjadi acuan untuk si musik Noin Bullet. Kita mulai sama si musiknya Mighty Boston. Nah dari situ kita mulai bikin lagu dan lain sebagainya. Awal bikin lagu berarti yang apa Kang judulnya Kang?
bebas apakah kayak Ada beberapa lagu yang nggak di record akhirnya menghilang begitu saja lah. Yang awal-awal itu seperti yang awal-awal itu Yesterday Cookies, Yesterday Cookies. You Know Me. Oh, You Know Me berarti lebih lama ya? Oh, lebih lama itu Iya. awal itu ketika masih ada Dinar itu. Dinar sama Tommy. Ya, di situ awal kita bikin lagu di situ. Terus mungkin boleh dibilang ya lagu awal lah itu dari proses pembentukan album berikut dan lagu-lagu berikut itu. Lagu-lagu itu. Awal-awal Noin Bullet berarti bawain apa Kang? Di gigs di Bandung Kang? Kebanyakan sih Skanking Pickle ya. Special Brew, terus lupa lagi deh, Suicide Machine deh, kebanyakan itu sih dari Pickle sama Bruce Lee Band, Kudu Glow School beberapa. Nah itu aja yang biasa kita bawain sama Sublime ya, pas meledaknya saat itu ya. Kayak gitu. Cuman karena kemudian kita memutuskan untuk mainin brass section, jadi lebih menjadi yang jadi influence kita kebanyakan band-band yang pakai brass section juga gitu. Mike di Boston ya. Ya, akhirnya akhirnya di Mike di Boston. Kang, gitu. Saat itu respon di skena Bandung gimana Kang? Ngelihat ska saat itu, kita tahu kan bahwa kultur skena di Bandung kan cukup kental dengan, kemudian awalnya kan sebelum ada ska ada punknya, ada hardcore-nya gitu, ada metalnya gitu. Ya justru itu jadi menjadi sebuah menjadi buat si Noin Bullet sendiri, dan mungkin di skena Bandung dulu jadi fenomena tersendiri gitu. Karena dulu itu sebenarnya si Noin Bullet itu bukan si Noin Bullet ya. Si band ini tuh mau dibikin band hardcore. Oh, sebelum ada nama Noin Bullet. Ya, gitu. Cuman karena dulu Mas Tommy sama Dinar itu kan sering nongkrong di PI dulu, BIP. Nah, sama anak-anak teman-teman Bandung Indah Plaza ya. Ya, sama anak-anak punk, sama anak hardcore, jangan mainin lagi musik punk, udah banyak. Jangan juga gitu. Apalah. Udah mainin ska. Dari situ sebenarnya awal pertemuan si Noin Bullet dengan ska itu sebenarnya bukan karena band mencari, tapi disodorin nih sama teman-teman. Gitu. Teman-teman nyaranin malah gitu ya. Ya betul, karena ya itu Boston lah, ini udah band punk udah banyak banget, band hardcore udah banyak kan, kayak gitu. Bawain yang lain lah gitu. Akhirnya disitulah dikasih materinya pun dari teman-teman dari skena punk rock lah, Linggo, Pam, Angku, Turtle. Nah dari situlah mulai kenal musik ska gitu loh. Sampai akhirnya jadilah si Noin Bullet ini. Oke. Berarti kalau manggung disupport betul ya Kang ya? Ya disupport betul, karena ya kasarnya mah jadi hiburan lah. Iya. Bosen nonton, mungkin ya ada kejenuhan ya. Dari teman-teman pengen ya, dan pada umur gitu kan kita pengennya enjoy, senang-senang. Nah seperti itulah akhirnya jadi menjadi fenomena tersendiri lah untuk si Noin Bullet maupun di skena musik Bandung pada saat itu, di Saparua khususnya, karena karena dulu kan mainnya kita di Saparua dulu kan, gitu, nggak ada tempat lain gitu. Tiap minggu berarti dulu Kang ya di tahun 95 ya? Ya hampir tiap minggu Kang, karena bikin acara gampang, tempatnya di situ ya. yang bikinnya pun ya itu aja gitu. Jadi ya enjoy lah momen itu. Iya. Saat itu kemudian ada nggak Kang band-band ska yang kemudian muncul dan kemudian ikut nih di Noin Bullet gitu?
salah satunya ya Dirty Doll, Dirty Doll, oke. ya gitu. Dan sebelum si Noin Bullet juga ada Agent Skin. Sebenarnya itu pionir utama musik ska di Bandung sebenarnya Agent Skin, cuma kan memang beberapa udah nggak aktif lah gitu. Sempat ini nggak sih Kang dulu sempat bikin mini album atau split dengan band? Sempat ya kan? Sempat All Can Ska Can All itu mini album si Noin Bullet sebelum akhirnya kita gabungin masuk ke album yang bebas itu. Oh, berarti beberapa lagu di mini album itu masuk ke album ya, 2000 itu. Semua lagu semua yang ada di mini album itu masuk ke album bebas. Terus kita tambahin sekitar 6 lagu lagi. Itu kalau nggak salah album bebas itu di tahun 2000-an ya Kang ya? 2000 ya? 99 lah. 99 ya Kang ya? Bisa cerita nggak Kang bagaimana Warner Music kemudian melirik Noin Bullet sehingga terjadi kesepakatan dan Noin Bullet saat itu bisa major label gitu Kang? Cukup panjang juga sih, maksudnya awalnya sih kita kan udah bikin mini album nih. Kita mini album, terus kita dapat surat. Kalau dulu kan masih surat ya. Iya. Surat menyurat. Iya. Dia udah alamatinnya kemana Kang kalau surat gitu? Dulu ke rumah di Riung Bandung di 41 Day Studio. Iya. Ke situ kan banyak tuh. Ada yang dari Aceh, ada yang dari mana-mana lah, ada yang sampai dari Sumatera, Jayapura, sampai kan bingung kan kita gitu. Iya. Dalam artian bingung ini gimana kita caranya untuk menjangkau mereka ke sana kan gitu. Karena mereka bertanya nyari kasetnya di mana sih gitu. Saya di sini, saya dari Aceh nih, saya dari Papua, kan kita juga bingung tuh. Iya. Ya kan zaman dulu mah nggak ada taunya pos gitu doang kan, cuman nggak kepikiran lah ke arah situ. Sampai akhirnya kemudian kita ketemu ada sama Bang Ambar sama Bang Richard pas band. Dulu Bang Ambar tuh manajernya pas band dulu kan, sama Bang Richard. Nawarin kita untuk masuk ke major label gitu. Berarti nawarin teman-teman dari pas band ya? Ya, nah khususnya Bang Richard sama Bang Ambar ya pada saat itu. Sempat ada perdebatan karena pada saat itu kan major label sama indie label itu menjadi sebuah momok yang menakutkan lah. Iya. Buat dibahas gitu kan gitu. Cuman kemudian kita saya pelajari sebenarnya yang namanya major label tuh yang kata orang bikin sell out dan lain-lain sebagainya itu seperti apa yang menjadi antipati buat teman-teman. Terus indie label tuh seperti apa? Akhirnya ketemulah gitu, tempat titiknya bahwa kalau buat saya sendiri pribadi pada saat itu si Warner Music dan lain-lain sebagainya yang disebut major label itu bukan major label, cuman perusahaan distribusi doang gitu loh. Menurut kacamata saya karena tidak ada yang di-create oleh mereka, semua ada di tangan si band gitu. Nah, keuntungannya yang didapat adalah si karya kita bisa nemuin teman-teman yang nggak pernah bisa kebayang gimana caranya kita ngirimin kaset ke mereka kan seperti itu, karena mereka punya jalur distribusi yang udah pasti gitu loh Kang. Nah dari situlah akhirnya kita sign kontrak dengan Warner dengan kondisi bahwa tidak ada sesuatu pun yang dirubah atau diatur oleh perusahaan gitu, materi lagu, cover album, desain dan lain sebagai macam lainnya ada di tangan si band gitu loh. Oke lah ya. Setelah kita berani untuk sign kontrak gitu loh sama mereka. Gitu loh Kang. Kalau boleh tahu kontraknya berapa lama itu Kang? Saat itu Kang? Saat itu kontraknya itu 2 album plus opsinya 6 plus opsi 3 album. Jadi 2 album itu kita kerjakan, yang opsinya 3 album itu tentatif apakah mau dilanjutkan atau enggak gitu loh. Gitu. Jadi cuman untuk karyanya mungkin masih dipegang sama mereka gitu loh untuk publikasinya. Berarti untuk itu 2 album yang kemarin ya. Berarti yang album bebas itu
dari mini album All You Can Sky itu ya Kang ya? Iya betul. Itu di ini lagi gak Kang? Apa di aransemen ulang atau di apa mixing ulang atau di apa Mungkin di namanya? mixing ulang ya, di Mixing mixing ulang ulang karena untuk menyesuaikan audionya Mm-mm. sama lagu yang baru. Kalau yang apa namanya Mm-mm. mini album itu kan direkam dengan alat seadanya Kang. Mm-mm. Ya, dulu kita dibantu sama Iram dari UCAM. Oh iya Nah, iya itu yang iya. menjadi engineer pertama Noin Bullet tuh Kang Iram. Kamirang Yukem ya. Ya, gitu. Mm-mm. Itu apa namanya? Kemudian kita rekaman Jakarta di Mm-mm. rumahnya Kang Sandi itu masih di Depok tuh. Mm-mm. Eh, alatnya lebih bagus, akhirnya harus disesuaikan lagi itu hasil yang dari Bandung gitu Iya loh. iya iya. Gitu. Jadi prosesnya cuman mixing ulang aja, mixing mastering ulang aja. Oke, 65.000 Gitu, Kang. kopi kalau nggak salah Kang ya. Kaset itu kejual ya. Ya 75 75 ribu ya, yang sudah 75 album ya. ya Itu yang pertama yang albuman yang bebas. Iya bebas ya. ya bebas, yang manusia 35 ribu lah. 35.000 ya. 2001 itu di manusia ya. Bebas 2001 ya. 99 ya. Mm-mm. Rasanya gimana Kang? Mm. Wah ternyata karya gua banyak juga nih yang gemarin gitu kan. 75.000 kan. Wah Ah, iya luar biasa lah pada luar saat itu biasa untuk itu. sebuah band yang baru. Kan? Apalagi unit Ya ska seneng lah gitu. Kang, seneng, otomatis seneng gitu, otomatis seneng. Terus apa namanya, senangnya cuman "Ya udahlah kita bikin lagu lagi gitu Oh aja, iya iya iya. karena Berarti belum kepikiran macam-macam lah pada saat itu. berarti tur udah ke keliling Nusantara tuh Kang ya? Paling jauh kita baru sampai mana ya, Medan lah, Medan paling jauh, Medan Bali baru sampai situ sih. Iya iya iya. Kalau nggak salah di Medan juga Hmm. sempat ada ini ya Kang ya, sempat ganti rugi ini ya Kang ya. Apa namanya? Bocor dari mana itu? Oh, Itu gimana ceritanya Kang? Aduh, masa suruh ganti rugi kan? ya ya biasalah, Iya iya iya. Iya. saking hebohnya ya terlalu menikmati lah mungkin, jadi ya sedikit hilang arah. Ganti berapa Kang kalau boleh tahu Kang? Barang-barangnya apa aja sih yang rusak itu? Yang rusak tuh apa ya, kasur bolong sama rokok gitu kan. Waduh, iya. Terus kasur, meja, kursi, karpet. Ya gajian tuh. Lagi masanya lah kan Iya pada iya saat iya. itu. Iya. Berapa Kang kalau boleh tahu Kang saat itu nominalnya Kang? Itu dulu tuh tahun berapa? Hampir sekitar 3 juta lah Kang. Oh 3 juta lumayan juga ya saat itu ya. Iya, gede Kang. Kurs dolar masih 2.000 kan. Oh iya iya. Ampun lah itu. Aduh. Iya. Tapi Nah, tadinya kan rencananya hmm, buat gajian, ya nggak ada gajian, kata kami, nggak ada gajian ya. Selesai semua uangnya. iya Gitu kan. iya iya. Iya. Terus apa namanya? Ini kan masa-masa kemasan ska saat itu ya. Ya betul. Eh Gimana Kang apa perasaannya saat itu gitu Kang? Orang-orang pasti apa namanya enggak betul dengan ska, apalagi Non Bullet saat itu juga hitsnya luar biasa ya, kayak Kakak Hayam, terus ada apa namanya Bebas, ada Inomi, ada yang lain-lain gitu Kang. Ya luar biasa lah Kang, enak lah. Maksudnya enjoy karena yang dipengenin kan main band gitu kan, terus bisa main kemana-mana. Ya senangnya tapi cuma sebatas itu aja lah. Keluarga Nggak gimana ada Kang? Dukung nggak Kang saat itu Kang? Alhamdulillah dukung, keluarga Oh iya, iya. dukung gitu kan. Bisa main band, bisa menyalurkan hobi, tapi Mm-mm. ya ada hasilnya Iya, gitu kan, iya. jadi seneng loh Kang.
Itu saat itu Kang Hadi kuliah ya? Pas kuliah ya berarti ya? Kuliah. Oh, Ya. siap. Kuliah semester berapa ya? Semester 4 lah. Lagi bandel-bandelnya tuh Kang ya? Enggak lagi Enggak ya? banyak-banyak. Kayaknya nggak bandel. Kemudian 2001 ya Kang ya? Nain Bulet juga ngeluarin album ya Kang ya? 2001 Manusia ya? album. Ya, album Manusia. Ini agak berbeda gak Kang? Apa namanya treatmentnya gitu ya di album pertama? Jelas beda ya. Udah apa namanya? Karena pada saat itu kan imbas dari moneter tuh baru kerasa. Pada saat itu tiba-tiba dolar naik, gitu kan. Apa namanya, di Bandung sendiri juga pada saat itu momen ketika si Saparua udah nggak bisa dipakai untuk pertunjukan musik, udah nggak boleh pakai kan gitu. Sementara tidak ada tempat lain selain di Saparua pada saat itu untuk mengapresiasikan musik-musik kami lah gitu. Nah akhirnya teman-teman coba nyari alternatif masuk ke kafe pada saat itu kan. Cuman mungkin atmosfernya nggak dapet lah. Sampai akhirnya benar-benar si apa namanya pergerakan si musik ini sempat terhenti lah gitu. Kayak sih Kang. Itu bedanya mungkin ya di tahun-tahun paling sulit lah buat si Nain Bulet sendiri. Dan susahnya ya itulah karena nggak adanya tempat venue gitu nggak ada tempat tempat venue. Ada juga beberapa tawaran misalnya sempat juga ke Jogja, cuma setelah dihitung-hitung nggak masuk akal gitu untuk berangkat ke sana karena semua harga kan naik. Jadi sementara budget buat si band sendiri nggak bisa naik. Tahun-tahun sulit gitu. berarti di 2001 itu Kang ya? Ya tahun-tahun sulit, lumayan sulit lah itu. Tapi kan sekarang saat itu belum redup ya Kang ya, belum apa, masih udah mulai redup. Udah mulai redup ya. Sudah mulai turun. Ya karena ya itu tadi karena terlalu cepat untuk terbangnya, jatuhnya pun cepat. Ada yang menyebut gini Kang apa? Ska terlalu dieksploitasi saat itu. Sepakat gak Kang? Ya betul. Gimana ya, nggak 100% benar juga sih karena momen itu memang mungkin momen di saat orang-orang membutuhkan suatu suasana yang baru lah. Nah, ketika Siska ini masuk menjadi apa ya, angin segar mungkin bagi mereka gitu. Bukan, nggak mungkin juga sekarang kalau misalnya nih main bola kalau menurut saya misalnya si Persib menang terus tim yang lainnya kalah, kan media nggak akan mungkin menaikkan berita tim yang kalah, pasti yang akan yang dia naikin berita ya tim yang menang ya, tim yang menang kan. Iya kan. Apakah itu bisa disebut eksploitasi? Ya nggak juga dong kalau menurut gua, karena memang apa yang dicari oleh orang pun berita yang itu. Nggak, artinya kan itu. Banyak yang bilang tuh ska kemudian ada sampai skadut gitu kan dulu, zaman dulu kan. Terus ska yang ya kan, ingat kan dulu kan? Iya. Itu kan. Tapi kan itu kan Indonesia. Indonesia apa sih yang nggak digandutin, yang nggak dikoploin semua bisa. Nggak ada yang enggak. Tapi berarti wajar itu Kang ya saat itu ya. Kalau menurut saya sih wajar. Sampai saat sekarang pun cobalah kita cari sama-sama dengerin di koplo apa yang nggak ada musik. Iya, ada semua. Ada. Ada semua. Nggak apa mungkin nggak ada sob. Iya. Ya kan, karena memang yang nggak bisa dipungkirin itu dia bisa bikin seperti itu karena memang ada juga pasarnya gitu. Jadi buat saya sendiri agak bingung juga kenapa bisa menjadi seperti itu sebenarnya ya.
mungkin hanya Tuhan yang tahu lah. Susah sih. Iya, Gue nggak mau bilang bahwa ini dieksploitasi, ya nggak juga. Mm. Karena memang orang mencari, ya kan. Iya, Orang benar. mencari ya pasti apa yang dicari untuk media pasti akan disuguhkan Iya. gitu. Nah, saat itu kan Kayak gitu sih masa-masa kalau iya, saat itu kan masa-masa sulit tuh Kang. Artinya ska redup terus kemudian terdegradasi gitu. Apa Kang yang dipikirkan Nine Bullet saat itu? Dan apa yang dilakukan Nine Bullet saat itu, Kang? sebenarnya jadi gini, ketika kita masuk untuk si Non Bullet khususnya, karena kita ketika itu masuk ke major label, akhirnya di situ ada pro kontra lah gitu. Mm. Jadi gue nggak mau membahas ini, cuman ya udahlah kita bahas sekalian. Ada pro kontra kan di situ, banyak sekali. Akhirnya si band sempat dikucilkan sama teman-teman. Oh, oke. Kita nggak dapat, kita nggak dapat apa namanya, kasarnya mah ya kita dijauhin lah. Oke, Ada beberapa oke. yang menjauhi kita. Ya karena memang saat itu ini Kang ya apa namanya major label in the label tuh emang gesekannya agak keras gitu Kang ya. Ya benar, dan itu bukan cuman kita aja yang ngalamin ya. Iya. Segido pun pernah. Iya, di Seperti Jakarta itu. juga Beberapa seperti itu tuh. ya Gangfu, Deep Egg dan lain semua juga sama lah. Akhirnya ya untuk Sinoin sendiri, khususnya Sinoin mungkin agak keras nih di Bandung. Jadi akhirnya kita benar-benar nggak bisa bergerak untuk mengapresiasikan gitu. Di tahun 2001 sampai 2005 itu kebanyakan kegiatan kita ada sih beberapa single, terus kompilasi juga soundtrack, ya, kompilasi ada, terus banyaknya event-event di luar Bandung yang kita datengin gitu. Dan pada saat itu juga akhirnya si band beberapa membernya ada yang kayak Arya main karena memang si band si Noin Bulletnya udah jarang kegiatan, sementara dia masih haus untuk main drum dan lain sebagainya, untuk belajar dan lain sebagainya. Akhirnya dia keluar dari Noin Bullet pada saat itu. Tahun berapa tuh Kang? Gitu. Arya tuh Kang. Sekitar 2002 lah. Oh 2002 iya. 2002-2003 itu Arya keluar dari Noin Bullet. Kalau Mas Heru karena dia mungkin lebih ada ketertarikan di audio, jadi dia lebih ada di belakang layar akhirnya. Tapi gitu. masih support Noin Bullet ya? Kalau masih support. Gitu. Jadi kayak Brass Section mereka kan ada marching band, mungkin fokusnya lebih ke sana jadinya gitu. Sampai akhirnya si band vakum lah di tahun 2006 itu vakum, baru di tahun 2013 saya mulai lagi untuk bangkitin lagi lah gitu, bikin lagu lagi buat Sinoin. Sebelum vakum nih Kang, di 2002 kan sempat ini ya Kang, sempat bikin single buat kompilasi Persib ya Kang ya? Kalau nggak salah ya Kang ya? Itu sebelumnya itu 2002 ya? Ya nggak usah rusuh. Iya, yang nggak usah rusuh ya. Itu gimana Kang ceritanya bisa kemudian masuk ke kompilasi? Ya biasa lah, karena ada ada ajakan lah untuk ini saya pengen mau bikin kompilasi nih, mau ikutan nggak? Oh ya udah ayo gitu, ikut gitu. Jadi dan pada saat itu juga band-bandnya kan masih belum terlalu banyak seperti sekarang, jadi masih di lingkup itulah Kang, yang ditawarin ini mau nggak? Mau, ayo jalan gitu. Terus ada film dokumenter Rizal Tanjung, kita bikin ternyata judulnya itu kan di Bali, dirilisnya di Bali itu. Itu tahun berapa ya? 2003 kalau nggak salah. Tuh, terus ada beberapa kompilasi, ada lah 2, 3, 4 kompilasi yang kita ikutan gitu, ya. Berarti belum benar-benar vakum ya. Vakumnya benar-benar di 2006 itu ya Kang ya? Ya, mulai 2006 2006 apa 2007 ya? Ya sekitar itu lah, 2006-2007 itu benar-benar
semua punya kegiatan masing-masing yang jadi fokus keseharian gitu. Jadi berhenti itu di situ. Itu tapi masih komunikasi gitu Kang, Masih personil ya? komunikasi. Cuman karena udah punya fokusnya masing-masing ya nantilah gitu. Karena gue lagi kagok nih ya udah rasain kan. Terus ditambah udah mulai berkeluarga kan, jadi gini dulu deh gitu. Nah, gitu. apa Kang yang mematik di 2013 kemudian kayaknya ini harus bangkit lagi di Neon Bullet nih? Salah satunya mungkin itulah ketika di Bandung ya khususnya, karena ketika saya coba main ke gigs ska, terus kok ini kayak balik lagi ke tahun 99 nih, dimana tipikal semua bawain two-tone lah, two-tone spesial gitu ya. Gitu. Terus ditambah ada beberapa informasi yang kasarnya gimana ya, mereka nggak tahu musik yang mereka mainin itu dari mana, bercerita tentang apa gitu, apa isi dari lagu-lagu mereka itu apa gitu loh. Jadi kok sayang banget lah, akhirnya kayak gitu loh. Nah dari situlah akhirnya saya bareng sama Arya tuh, sama Arya sama Oson, adalah kita bikin lagi gitu. Oke lah aku bantu, kata si Arya gitu. Kok jadi takutnya kayak tahun 99 nih Kang, tipikal terus semua kan gitu, bosen kan gitu loh. Nah dari situ kita mulai masuk ke Racunin lagi nih. Racunin ini ska tuh bukan cuman lagunya nggak kayak gitu, ada yang bentuknya ada seperti ini ini bandnya loh, band yang ngebawainnya ini gitu. Nah disitulah mulai gitu, walaupun berat sih, baru di sekitar tahun 2017-18 lah mulai bisa diterima si Third Wave ini gitu. Disitulah baru bermunculan band-band yang bawain Third Wave di Bandung. Itu loh Kang. Jadi ya mungkin pemicunya itulah karena kecintaan saya kepada si musik ini, akhirnya aduh ini jangan sampai mati nih, udah. Jangan sampai mati dalam artian udah naik lagi, jangan sampai turun lagi. Iya gitu. Tapi ya kemarin juga gitu juga, cepet juga, karena itu tadilah tipikal semua bosen kan lama-lama Kang. Kalau makan sama telur melulu ya bosen kan. Kali-kali ayam gitu kan. Iya gitu kan. Kang tapi 2015 juga ngeluarin single ya Kang? Ya itu sama bareng Herua juga ya, fit Segidok ya. Ya itu kita mulai ngeluarin single di situ untuk ya apa namanya, Kami Bukan Pecundang kalau nggak salah Kang. Kita Bukan Pecundang. Kita Bukan Pecundang ya, itu keren sih. Ya lumayan lah gitu. Oke, cuman ya itu karena sudah terlalu lama mungkin orang dengar ska itu seperti ini. Akhirnya ya agak susah juga gitu. Cuman alhamdulillah bisa memberi edukasi sedikit lah Kang gitu buat teman-teman yang baru mengenali musik ska gitu kan. Ini bandnya seperti ini loh gitu, isi dari lagu-lagunya itu ya seperti ini gitu. Jadi nggak apa namanya, jangan lupakan akarnya di mana, gitu. Sejarahnya musik ini dibikin tuh seperti apa gitu. Itu kan ada ceritanya ya di balik si musik ska ini terciptanya itu seperti apa gitu, siapa yang bikinnya kan, kayak gitu kan ada gitu loh Kang. Agak ribet gak Kang untuk fit dengan Herua Segidok gitu Kang pertama-tama gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Maksudnya hubungan kami juga nggak hanya sebatas ya kayak udah sama seperti keluarga lah mungkin ya. Karena sudah cukup dekat, jadi nggak ribet. Cuma tinggal nyari waktu dia aja, karena dia lumayan padat juga jadwalnya pada saat itu, dan sampai sekarang mereka luar biasa tuh. Langsung mau tapi Kang ditawarin saat itu Kang? Ya langsung mau. Oh iya. Sebelumnya juga kita udah, tapi bukan sama Heru ya, bukan sama Heru, sama Dabyut. Ketika Dabyut baru dibentuk tuh,
ada juga satu lagu yang masuk ke kompilasi, cuma saya lupa kompilasinya apa. Saking banyak itu Kang ya. Jadi lupa. Lupa ada. Iya. Nggak pernah ada kesulitan apa lah kalau kita komunikasi sama teman-teman yang lain juga. Gitu. Always welcome lah aman. Asik, yoi Kang. Iya sih Kang, enaknya gitu Kang ya kalau di Skena ya, apa namanya? Ya, ya dan mungkin ya karena mungkin satu zaman kita berangkat dari bawahnya bareng gitu, mainin musik ini bareng. Dari belum kasarnya dari awal mainin musik ska kita udah kenal, jadi nggak begitu sulit mungkin untuk komunikasinya gitu loh Kang. Sering ya Kang, maksudnya apa namanya, zaman dulu ke Bandung atau ke Jogja gitu, nginep di mana, banyak kenangannya gitu Kang ya. Iya, banyak banget Kang, masih enak lah gitu. Belum seperti sekarang kan, dan ya ditambah tanda kutip. Kalau dulu mah kan bawa badan sendiri kan, berangkat. Ya kalau sekarang kan enggak ada exit permit dulu. Gitu Kang. Ya terus kemudian di 2017 gimana tuh Kang kondisi saat itu, apa namanya, ska juga mulai meredup kembali gitu Kang ya? Ya, tapi kalau buat saya mungkin karena sudah mulai lebih banyak orang mengetahui, oh si ska tuh banyak 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 jenisnya lah gitu. Oh ada dub, oh bisa main dub nih, influence-nya dari sini. Oh two-tone nih, oh ini tradisional. Jadi sudah lebih terpecah lagi nih Kang konsentrasinya gitu. Nggak cuman bawain musik itu aja gitu. Satu jenis musik gitu. Akhirnya semua punya pilihan masing-masing loh Kang. Gitu. Itu lebih asik gini lah. Buat saya sih lebih banyak opsi untuk dinikmati lah gitu. Oh gue pengen dengerin dub nih. Oh si ini yang main gitu. Oh gue pengen dengerin two-tone nih. Oh gue nyarinya si itu, kayak gitu Kang. Iya. Tapi kan Bandung juga ini ya Kang ya, skenanya juga jalan di ska ya. Kalau nggak salah dulu ada event-event gede, Mari Berdanska, ada Severus kalau nggak salah, Mekti Boston juga sempet di situ ya. Boston nggak jadi, Real Big Fish yang jadi. Big Fish ya, oh iya. Itu banyak sih teman-teman yang berkegiatan di event-event yang ya nggak terlalu besar sih, tapi tetap ada gitu. Tapi sekarang Mari Berdanska ini ya Kang ya, belum mulai lagi belum ya? Oh belum kayaknya tuh. Iya. Nah, terakhir nih Kang, terkait solo nih Kang nih. Sempat solo nih kan kemarin, sempat ngeluarin di 2021 nih Kang. Ya. Apa nih Kang, kenapa nih memutuskan untuk kayaknya solo juga asik juga nih gitu? Karena ada beberapa mungkin lagu-lagu yang nggak mungkin saya mainin di Sinoin Bullet gitu. Jadi ada beberapa bentuk-bentuk lagu yang nggak mungkin saya mainin, tapi itu cukup berarti lah buat saya untuk saya mainin gitu. Kayak lagu yang kemarin itu kan buat lagu yang saya khususkan buat anak-anak saya gitu. Jadi ya nggak mungkin gue masukin ke Noin Bullet ini, udahlah bikin solo aja gitu. Kayak gitu sih. Tapi emang family man ya Kang kalau di sehari-hari ya. Sampai bikin lagu anak-anak tuh kan family man gitu ya. Anak kalau keluar gitu harus Bapak men. Aduh. Ya seperti itulah. Jadi memang ada beberapa ada beberapa konsep yang nggak mungkin saya paksain masuk ke Sinoin Bullet gitu. Tapi nggak bisa saya pendem juga, akhirnya ya udahlah soloin aja gitu. Itu ada ini nggak teman-teman di Noin Bullet sempat izin kayak gitu? Oh izin pasti izin. Cuman selama prioritasnya masih si Noin Bullet nggak masalah. Udah ada kasarnya udah ada perjanjian lah, ya boleh lu mau main di sini oke, main di sana oke. Tapi ketika si Noin Bullet main ya harus
memprioritaskan si Noin Bullet gitu, karena kita asalnya dari rumahnya dari Noin Bullet gitu loh Kang. Oke. Apa nih Kang rencana ke depan Noin Bullets nih, salah satu band legenda kan? Wih, Iya. rencananya sih kita mau ngeluarin album nih, mudah-mudahan bulan ini. Kalau lancar semuanya bulan Amin. ini kita keluarin gitu. Itu ada berapa lagu Kang di album ini? Ada 11 lagu. Fisiknya ada tapi fisik. 12 lagu. 12 ya? Insya Allah ada Wih, fisiknya. Mudah-mudahan kita bisa direalisasikan di akhir bulan ini. Mudah-mudahan ya Kang, doain. Amin. Itu ada ininya gak Kang? Apa rilis apanya namanya, maksudnya bakal ada launching di mananya atau? Ada masih digodok sih, masih digodok di panci nih, mau di mana. Belum matang-matang di Banji ya. Belum, bentar lagi lah. Kalau terdekat main di mana Kang? Noin Bullet Kang? Rencananya sih di Bandung, cuman katanya masih nunggu izin apa. Iya. Tanggal 19 inilah kita rencananya ada main di Bandung, cuman masih nungguin izinnya katanya. Oh iya. Oke Kang, dari 12 lagu tadi itu yang di album nanti baru ini berkutat tema-temanya soal apa aja Kang? Apakah berbeda dengan 2 album Non Bullet kemarin 99 dan 2001 gitu? Mungkin Bebas begini, dan manusia. kalau bagi saya sih bagi saya ini lebih asik ya, lebih banyak tema yang kita angkat, karena mungkin kehidupan di dunia ini juga udah semakin crowded. Jadi lebih banyak keluh kesah yang kami tumpahkan di album ini gitu. Siap. Nanti belinya bisa di mana Kang? Pat Fans pengen tahu nih Kang. Nanti kita update Kang. Di terus di Instagram Noin Bullet lah, paling Noin gampang. Bullet _sky Kang ya. Ya, nanti info-infonya ada di situ. Soalnya kalau dibocorin sekarang ntar saya dimarahin Kang. Iya. Oke Kang, mungkin terakhir nih Kang, harapan kali Kang ke depan nih buat khususnya buat Noin Bullet, umumnya buat teman-teman yang gerilyawan musik luar arus utama nih Kang. Ya pesannya sih tetap terus berkarya, tapi jangan lupain roots musik yang kita mainin seperti apa, dan jangan mengharapkan apa-apa dari apa yang kita kerjain aja, tapi harus maksimal, nanti juga pasti ada hasilnya, itu aja. Oke Kang. Terima kasih banyak nih Kang atas Sama-sama. Satu lagi kali Kang ya. Mekti Boston tuh bubar ya Kang? Bubar. Gimana Kang perasaannya sebagai apa? Perasaannya hancur. Hancur perasaannya. Tapi ya isu-isu itu udah kelihatan di 2 tahun kemarin sih kayaknya, karena ada sinyal si Diki Barrettnya udah capek, mungkin ya usia juga kali ya. Dan band itu kan nggak pernah berhenti jalan mengelilingi dunia, nggak pernah di rumah. Katanya saya udah capek, saya pengen istirahat di rumah. Mungkin akhirnya ya udah terjadi juga, akhirnya bubar deh. Iya bubar juga. Mudah-mudahan Noin Bullet terus ya kalau Noin Bullet Kang ya. Amin. Oke Kang, terima kasih banyak Kang atas waktunya Kang. Salam buat teman-teman Noin Bullet, teman-teman di Bandung Kang. Salam buat keluarga Kang. Oke. Terima kasih Kang. Assalamualaikum Kang. Salam.